berdialog. Insya Allah menang. Tidak mungkin orang yang membangun itu mau merusak, itu tidak mungkin. Dan saya kira tidak ada. Ulama oposisi ini tidak ada. Ulama tidak oposisi. Bagaimana kita akan memusuhi negara? Kita dalam negara. Semua ulama paham, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum. Kalau istilahnya Kiai Wahab dulu, Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lah disinilah pemerintah yang harus mengerti. Kalau udah lama mengkritikin pemerintah, itu berarti ulama yang senang sama pemerintah, tidak mau cuek, mau dicuekin. Ayo saya tanya, mau dicuekin? Tidak. Kita ini kalau mengoreksi pemerintah berarti kita cinta sama pemerintah, bukan musuhnya. Dalam negara demokrasi misalnya saya berbeda pendapat, panggil oleh pemerintah ke istana, mari bicara satu meja. Apa maunya Pak Sukron, apa maunya Habib Rizik, mari bicara, adu argumentasi, bukan lalu dimusuhi. Karena yang mengkritik itu mahal itu. Orang yang mengkritik pemerintah, kalau kritikannya betul-betul untuk membangun bangsa ini, itu kritikan yang sangat mahal. Kalau perlu orang yang mengkritik itu dibayar. Ya, siapa itu yang mengkritik itu? Gaji tiap bulan 10 juta. Supaya terus mengkritik. Loh, karena ini partner. Jadi kalau ada rakyat yang berbeda, itu bukan musuh. Panggil ke istana, apa maunya Pak Sugron? Saya akan bisa menguraikan dia dan terbuka. Kalau perlu siarkan secara umum gini, alasan-alasannya. Ini tidak ada istilah kiai oposisi, itu tidak ada. Tidak ada kiai musuh negaranya, itu enggak ada. Tapi kalau kiai sayang sama negaranya ada. Kiai yang cinta sama negara itu semuanya. Beda pendapat, bukan dimusuhi. Dipanggil, diundang, jangan dipanggil ya, diundang. Mau diperiksa gitu loh. Kalau ada ulama yang berbeda dengan pemerintah, bukan dimusuhi, diundang ke istana, suruh bicara dengan terbuka. Ini mestinya dalam negara demokrasi ini. Jangan dianggap yang mengoreksi itu membenci. Justru yang mengoreksi itu yang cinta, memelihara negara kita itu negara yang milik semua. Dijaga pembangunan negara ini. Kalau tidak benar, mari kita luruskan. Jadi sistem kita ini, para ulama itu cuma kerjaannya amar ma'ruf nahi mungkar. Betul apa dikatakan Habib Rizik? Kita tidak punya musuh kok. Untuk apa kita jadi musuh? Kita tidak punya musuh. Negara bukan musuh kita. Partai politik bukan musuh kita. Semuanya bangsa. Alhamdulillah, enak di dalam penjara, banyak kawan. Kami bisa berdakwah, kami bisa jadi khatib, kami bisa bertindak sebagai imam. Yang di luar kami tidak ketemu si A, kami ketemu si A. Kami tidak ketemu si B, kami ketemu si B. Bahkan semakin banyak kawan-kawan dari pihak narapidana dan juga dari pihak saudara-saudara kita polisi. Oh, ini Ustadz Yahya ya? Iya. Masya Allah, ngeri betul kalau dengar Ustadz ceramah. Di dalam penjara, apa yang kami lakukan? Masya Allah, introspeksi diri, sadar. Ada orang yang masuk penjara karena Allah. Ada orang masuk penjara karena maksiat. Ada seorang artis berkomentar di media televisi. Dia bilang Allah sedang mencobai, sedang menguji iman saya. Saya harus masuk penjara. Padahal
Padahal sudah nyata-nyata ini ini artis ini maksiat. Dia melakukan perbuatan maksiat, dia masuk penjara, dia dihukum, dan dia katakan, ini katanya ujian Allah. Innalillahi. Yang masuk penjara itu diuji oleh Allah. Kami, saya, Habib Rizik, dan para ulama-ulama kami yang sudah pada meninggal, wafat kembali ke rahmatullah. Saya juga hampir lewat juga, hampir kembali ke rahmatullah. Ini nggak ketemu kita malam ini. Nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong. 4 hari keluar penjara, lidah saya masuk ke dalam. Alamat rumah saya nggak tahu. Hanya karena rahmat dan kebaikan yang Allah berikan, saya sadar, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti di Islam ini baru saya masuk penjara. Di agama lama saya nggak masuk penjara saya. Nanti beragama Islam baru saya masuk penjara. Apa maksudnya ibu bapak, saudara-saudaraku? Apa maksudnya? Karena Islam agama yang benar, kami dipenjarakan. Banyak orang Islam di Indonesia ini nggak saling bela kita. Islam berdiri di atas pengakuan jujur. Nggak ada saling bela, walaupun satu agama. Salah, salah. Dipenjarakan, ditangkap, nggak pernah lari. Beda dengan orang kafir, berkomentar ke Amerika. Keluar dari Islam, si Tai Pudin. Ini Tai ini lari ke Amerika. Tadinya dia orang Islam, dia murtad dari Islam. Begitu dia menjadi sosok yang kafir, dia menjelek-jelekkan Al-Quran. 300 ayat Al-Quran katanya harus dihapus. Nah ini watak orang kafir, penakut, pengecut. Kalau sudah menghadapi masalah, lari. Kami nggak pernah lari. Kalau dipenjarakan karena kebenaran, insya Allah kami tidak pernah lari. Pantang bagi kami untuk menyerah. Ini kebenaran. Melihat situasi dan semacam ini, Indonesia ini makin rusak. Alhamdulillah. Sama orang Indonesia. Dalam satu seminar Iblis Internasional, perwakilan Iblis Indonesia mengatakan kepada pimpinan sidang moderator, bos, kami resign, tidak mau bertugas di Indonesia. Marah pimpinan sidang, kenapa Anda tidak mau bertugas di Indonesia? Indonesia itu berpenduduk umat Islam terbesar di dunia, berpenduduk keempat terbanyak di dunia, sumber daya alamnya banyak sekali. Perwakilan Iblis Indonesia dengan wajah renyuh mengatakan, iya bos, tapi kami di Indonesia nganggur bos, non-job bos. Loh kenapa nganggur, non-job, banyak kegiatan. Tugas kami semua sudah dilaksanakan sama orang Indonesia bos. Satu indikator. Hari ini dalam kabinet ini seorang menteri punya 27 jabatan. Saya tadinya anggap hoax. Tapi ketika beliau sampaikan presentasi di Komisi Anggaran pakai slide. Dan kemudian slide itu sampai ke saya. Saya hitung betul-betul 1, 2, 3, 27. Dan setiap jabatan itu ada peraturannya, ada kepresnya, ada pepresnya. Mulai dari urus laut, kemudian urus vaksin, urus minyak, urus semua 27 jabatan. Itu yang disebut dengan oligarki. Menguasai ekonomi, jadi juga menguasai pemerintahan seperti itu. Kalau soal kilometer 50, saya ini bukan orang FPI. Saya datangi itu keluarga 6 korban. Masya Allah. Saya tanya, ibu ada dari pihak pemerintah datang nggak menyampaikan rasa duka cita? Ada pak, siapa? Babinsa. Apa dia bilang? Dia kasih saya amplop. Apa isinya? Ya mungkin uang. Berapa isinya bu? Nggak tahu. Loh kenapa ibu nggak tahu? Saya tidak terima. Saya kembalikan. Seorang janda penjual gorengan menolak bantuan dari Babinsa karena akidah. Dia tahu anaknya dizalimi. Bayangkan. Ini orang pilihan Allah.
Karena itu saya melawan habis-habisan sebagai mantan wartawan dan mantan penasihat KPK. Ini kezaliman yang luar biasa. Alhamdulillah, satu persatu mubahalah yang saya lakukan sudah mulai terbukti. Jenderal Sambo yang membebaskan dua anak buahnya di pengadilan, mereka tidak ditahan, mereka tidak dipecat, kemudian bebas. Dan Allah buktikan. Peristiwa G30 SPKI. Buya Hamka mengingatkan pada kaum muslimin di seluruh Indonesia agar waspada terhadap ideologi komunis. Ditulis dalam memoir beliau, rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Allah Subhanahu wa taala mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum kebenaran apa yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh ulama 10 tahun sebelum kejadian. Saat itu umat Islam tidak merespon. Dan sejarah itu berulang. Habib Rizik Syihab, kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. 2014, Habib Rizik Syihab sudah memberikan warning. Ini basirah, ketajaman mata hati yang diberikan oleh Allah pada seorang ulama. Habib Rizik Syihab mengingatkan, ada mafia yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia dengan ditopang oleh mafia Taipan Cina. Ini sudah diingatkan oleh Habib Rizik Syihab. Bahkan beliau membongkar 30, bahkan beliau meneliti, beliau punya data 30 indikasi kebangkitan komunis pasca reformasi 1998. Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Kita baru tahu 2022 setelah muncul kasus Sambo. Ternyata mafia dahsyat menggurita di Indonesia. Ya kan? Bahkan istilah Pak Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Ini geng kejahatan. Negara memelihara geng kejahatan di dalam negara. Luar biasa. Akhirnya terbongkar semuanya. Dan kita baru tahu 2022. Sampai dengan terbongkarnya kasus Sambo ini, kita benar-benar terbelalak. Apalagi mafia ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang benar-benar itu bertentangan dengan sistem sebuah negara yang bersih. Ternyata di sana ada hal-hal yang haram, kegiatan aktivitas yang haram, di antaranya konsorsium judi online 303. Yang itu per tahunnya 1,3 triliun. PPATK tidak pernah mengungkap. Kan baru saja setelah rakyat